Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang studi Islam dan Tauhid. Tauhid sendiri ini artinya adalah mengesahkan. Wahada yuwahidu tauhidan wa muwahadan wa muwahidun wahid la tuwahid muwahadun. Nah, mengesahkan yang nanti kemudian menjadi sebuah nama ilmu ini, kemudian ya tauhid ini menjadi pengertiannya menjadi mengesahkan Allah secara umum. Nah, kenapa tauhid ini sangat penting? Karena kewajiban pertama seorang manusia itu adalah mengetahui penciptanya, mengetahui siapa yang disembah, mengetahui siapa yang memerintahkan atau yang melarang di dalam agama Islam. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi yang pertama wajib dilakukan oleh seseorang adalah mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Ilmu tauhid ini mempunyai banyak nama. Kalau tauhid tadi mengesahkan Allah atau kalam ya, karena yang banyak menjadi perdebatan di dalam tauhid itu adalah kalam ya, kalamullah yang misalnya Quran itu termasuk kalamullah atau makhluk, dan termasuk nanti kalamullah itu qadim atau hadis, itu nanti banyak menjadi perdebatan. Atau usuluddin, karena tauhid ini adalah dasar agama, sehingga nanti tauhid ini menjadi ilmu pertama yang banyak dibahas ya. Kalau di pesantren-pesantren atau di madrasah aliyah kita banyak mempelajari tauhid di tahap yang mendasar. Kemudian ada yang juga menyebutkan sebagai al-fiqhu al-akbar, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah dengan judul kitabnya al-fiqhu al-akbar ya. Jadi al-fiqhu al-akbar itu bukan fikih di seperti yang ada madhabnya itu, kemudian ada hukum benar salah, sah atau tidak, itu bukan itu, tapi al-fiqhu al-akbar adalah tauhid itu sendiri. Nah, apa pentingnya mempelajari ilmu tauhid? Ya, itu untuk mengetahui sifat-sifat wajib, kemudian yang berlawanan dengan wajib atau sifat yang mustahil, kemudian sifat yang jaiz ya, yang boleh bagi siapa, bagi Allah dan Rasulnya. Maka nanti sifat-sifat wajib yang 20, yang mustahil yang 20, kemudian yang jaiz itu 1 bagi Allah. Kalau yang bagi Rasul itu yang wajib 4, yang mustahil itu 4, yang jaiz itu 1. Maka nanti menjadi aqaid seket itu kalau di dalam tradisi Jawa. Jadi ada 20 ya, 40 tambah 8 41 ya, kemudian ditambah 9, karena ada jumlahnya adalah 50. Kenapa kita wajib mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Karena Allah itu walaupun ya, Allah itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa digambar, tidak bisa dilukis ya, tetapi ya, untuk membayangkan ya, untuk mengetahui Allah itu ya dengan sifat-sifatnya, yaitu Allah wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya. Nah, kalau ada misalnya ada makhluk yang mengaku sebagai Allah, nah dia mempunyai sifat-sifat ini atau tidak? Kalau tidak berarti dia makhluk, bukan Allah. Itu. Kemudian nanti Rasul juga seperti itu, apakah dia mempunyai sifat tabligh, amanah, fatonah, siddiq itu? Kalau tidak ya, maka dia tidak bisa menjadi sebagai Rasul. Nah, itu pentingnya kita mengetahui sifat-sifat itu ya. Tetapi ini hanya dasarnya. Nah, untuk yang lebih lanjut itu nanti banyak sekali bahasan-bahasan di dalam tauhid. Nanti misalnya manusia apakah mempunyai
kehendak penuh atas dirinya. Maksudnya manusia bisa memilih untuk melakukan ini atau tidak ya, apakah itu nanti tergantung oleh Allah. Kemudian nanti misalnya Allah itu ya, wajib membalas perbuatan baik atau tidak. Nah, itu nanti sangat banyak diskusi-diskusi di dalam tauhid. Nah, kemudian nanti diskusi-diskusi itu nanti dibahas ya dengan dua cara, menggunakan dalil nakli yang berasal dari Quran atau hadis, atau nanti menggunakan dalil akli. Nah, bukan berarti dalil nakli itu benar, akli itu salah, itu tidak seperti itu. Misalnya Asy'ariyah Maturidiyah itu biasanya menggunakan dalil nakli dulu, menggunakan Quran dan hadis, baru nanti dijelaskan melalui dalil-dalil akli, melalui logika berpikir, melalui analogi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang madhab lain seperti Mu'tazilah itu sebaliknya, menggunakan akli dulu, menggunakan penarikan premis atau mukaddimah ya, mukaddimah sugro, mukaddimah kubro, nanti kemudian ada natijah, ada kesimpulan. Nah, nanti kemudian dikuatkan dengan dalil nakli, dengan Quran dan hadis. Jadi Mu'tazilah itu tidak sesederhana yang kita sering dengar, kita bayangkan mereka tidak menggunakan Quran dan hadis. Tidak seperti itu. Nah, kemudian Syiah nanti juga hampir sama dengan Mu'tazilah dalam beberapa metode. Nah, Asy'ariyah Maturidiyah juga beberapa hampir sama dengan Qadariyah dan Jabariyah. Itu. Jadi semua hampir mempunyai pemahaman yang sama, tapi mempunyai konsep masing-masing yang itu mencirikan, menjadi karakter khas, menjadi ciri khas dari masing-masing madhab. Sebagaimana nanti misalnya Hanafi, madhab Hanafi itu identik dengan penggunaan rasio atau misalnya ya metode-metode yang digunakan di dalam madhab Hanafi nanti berbeda dengan yang digunakan dalam Maliki yang lebih menggunakan riwayat ya. Bukan berarti tidak menggunakan dalil akli, tapi dalil naklinya lebih banyak. Nah, madhab-madhab di dalam ilmu tauhid juga nanti seperti itu. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, kemudian Syiah dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah hadis yang populer itu satafdariku ummati ala salasin wasab'ina firqatan kulum finnari illa wahidatan? Apakah kemudian yang ya ada 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga? Apakah seperti itu? Nah, itu hadis ini juga sebenarnya dipermasalahkan oleh banyak ulama ya, karena itu seakan-akan mendukung salah satu madhab saja. Oleh karena itu ya kita harus tahu bagaimana perkembangan madhab-madhab tauhid ya, madhab-madhab kalam pada masa awal, sehingga nanti kita tahu. Nah, kalau kita melihat misalnya Mu'tazilah dari musuhnya ya melalui kitab-kitab Asy'ariyah Maturidiyah, isinya ya jelek-jelek, maka kita harus melihat langsung kitab-kitab Mu'tazilah seperti apa ya. Kita banyak sekali sekarang kitab-kitab yang dapat dibaca ya tentang Mu'tazilah. Ada Mutasyabiul Quran, ada Al-Mughni fi Abwabit Tauhid wal Adli, ada Al-Usulul Khamsah. Nah, itu banyak sekali. Kita bisa baca, ternyata selama ini kita bayangkan itu ternyata tidak benar ya, tidak seperti yang digambarkan secara negatif oleh para musuh-musuhnya. Nah, oleh karena itu ya masing-masing mazhab sebenarnya mempunyai metode sendiri dan mempunyai standar dan pembuktian sendiri. Nah, kalau kita menggunakan logika atau dalil-dalil ya metode yang digunakan oleh Mu'tazilah, tetapi standar kita menggunakan Asy'ariyah Maturidiyah, itu nanti tidak cocok ya. Kalau kita menggunakan misalnya Android ya, kalau menginstal aplikasi ya harus yang berbasis Android. Kalau kita masukkan yang aplikasi-aplikasi Windows, aplikasi aplikasi iOS ya, aplikasi Mac ya, Macintosh itu, atau apalagi nanti aplikasi-aplikasi yang Symbian yang sangat lama itu di HP itu nanti tidak bisa masuk
ya tidak sesuai karena apa, standar metode yang digunakan itu berbeda. Nah itu. Nah walaupun ya kita kebanyakan menganut Asy'ariyah Maturidiyah, ya bukan berarti kita yang paling benar ya. Kita juga banyak dikritik ya metode-metode yang digunakan oleh Asy'ariyah Maturidiyah, sehingga tidak semuanya itu kemudian benar ya, lepas dari kekurangan, itu tidak seperti itu. Oleh karena itu hadis setaf dariku ummati, kemudian nanti ada ya yang masuk neraka itu nanti Mu'tazilah jumlahnya sekian golongan, ada beberapa kelompok kan masing-masing itu. Mujassimah, Musyabbihah ada sekian, kemudian nanti Jahmiyah, Murji'ah. Nah itu ya itu gambaran orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah ya itu. Jadi yang menganggap musuh-musuhnya itu nanti akan masuk neraka. Jadi bukan seperti itu. Apalagi banyak hadis yang mengatakan ya kalau kita mempunyai iman ya mithqala dzarrah, sebesar biji atom di dalam diri kita, atau dia matinya ya masih mengimani Allah ya, la ilaha illallah, itu ya tidak harus ketika mau mati kemudian mengucapkan la ilaha illallah, itu bukan seperti itu, tapi ya sebelum mati dia tetap yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetap masuk surga ya. Bukan berarti yang Asy'ariyah Maturidiyah, yang Sunni itu terus masuk surga, itu tidak. Kalau tetap melakukan dosa kecil maupun besar ya, walaupun itu Sunni, ya tetap masuk neraka nanti. Jadi masuk neraka itu bukan berarti karena golongan-golongan itu, tapi karena amal-amal yang dilakukan. Memang ada beberapa golongan itu yang ya itu ekstrim ya, seperti Syiah itu yang sampai menabikan ya, menganggap Ali seorang nabi itu, tapi sekarang sudah nggak ada. Itu sangat jarang sekali madhab seperti itu. Atau misalnya ya madhab-madhab yang ekstrim ya, yang radikal itu, nah itu yang tidak benar ya, yang memusuhi orang Islam itu tidak benar. Selama masih saling menghormati, masih ahlul kiblah, masih sholat, masih beriman kepada Allah, itu tetap masuk surga. Nah yang tidak itu ya yang mengkafirkan sesama muslim ya, menganggap muslim selain dirinya itu berdosa semuanya, kemudian kelompoknya yang paling benar, nah itu yang nanti akan masuk neraka ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi seperti kelompok-kelompok sekarang itu ada ISIS ya, Daesh, kemudian ya itu yang menganggap orang lain itu ya, muslim lain itu berdosa kalau tidak ikut kelompoknya. Nah itu yang salah. Apalagi menyebarkan teror ya, mengancam orang muslim lain, itu nanti yang akan masuk neraka. Jadi kalau walaupun kita Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah itu selama tidak mengganggu yang lain, selama kita ya menjaga kedamaian sebagaimana dalam hadis Nabi, afsyus salam ya, sebarkanlah salam, wa'imut ta'am, sedekahkanlah makanan, kemudian apalagi afsyus salam, wa'imut ta'am, wasallu bin nasi wan nasu niyam ya, dan salat di malam hari ketika manusia pada tidur itu. Nah itu sudah sangat baik ya, sudah bisa masuk surga. Surga atau tidak ya, itu kan juga nanti urusannya Allah ya, tergantung verifikasi dari Allah seperti apa. Kalau kita beramal baik tetapi untuk tujuan tertentu, nah ini kan tidak bisa diverifikasi ya, tidak sah berbuat baiknya. Kita berbuat baik agar misalnya dihormati orang lain, nah ini niatnya yang salah, perbuatannya tidak salah tapi niatnya yang salah ya, itu nanti juga pahalanya nanti ya, apakah bisa dapat atau tidak ya itu urusan Allah. Kita kan bukan penilai, kita kan bukan majelis hakim. Oleh karena itu yang menilai ya itu hanya Allah. Maka prinsipnya adalah ya man amila sholihan falinafsihi, yang berbuat baik itu nanti akan kembali kepada dirinya, wa man asa fa'aliha, yang berbuat tidak baik nanti akan juga kembali kepada dirinya. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi ya tidak usah menilai ya selain kita itu salah, itu tidak usah. Nah kemudian
Nah, kelompok mana yang paling benar dan yang akan masuk surga, nah itu tidak tahu ya kecuali Allah. Nah, kalau Allah itu ya yang paling berhak menentukan. Nah, kalau kita ya hanya berusaha ya, yang paling benar yang mana, yang akan masuk surga yang mana, ya wallahu a'lam ya. Bisa jadi kita ya masuk surga tetapi yang terakhir ya, sedangkan orang yang kita salah-salahkan itu mungkin masuk surga duluan, itu bisa seperti itu. Oleh karena itu ya kita tidak tahu kelompok mana yang paling benar. Nah, kalau misalnya di dalam kelas kita ujian, yang paling benar ya yang nilainya paling baik ya. Yang amalnya paling baik itu yang akan masuk surga duluan. Tetapi yang mana ya kita tidak tahu. Kalau ujian kan bisa dinilai secara langsung. Nah, kalau amal yang baik nanti setelah kiamat, nanti setelah di akhirat nanti baru bisa dinilai. Ya tidak usah membahas mana yang masuk surga duluan, mana yang masuk neraka misalnya. Ya diri kita perbaiki sendiri, kita bagaimana untuk ya berlomba-lomba untuk kebaikan, itu sudah baik. Tidak usah menilai orang lain. Kemudian maka apa yang selamat selalu dikaitkan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apakah kelompok yang lain tidak masuk ahlu sunnah wal jamaah? Nah, kenapa seperti itu ya? Karena kita bacaannya banyak bacaan-bacaan Sunni, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Itu oleh karena itu ya kita yang ya biasa kan menganggap dirinya paling benar itu kan ya manusiawi. Tetapi kalau sampai menyalahkan yang lain, nah itu yang tidak dibenarkan. Ya Sunni kita mungkin benar, oke, tetapi bukan berarti selain kita itu salah kan? Karena pada zaman Nabi juga banyak sekali orang-orang yang berbeda di dalam masalah tauhid. Misalnya di dalam Quran sudah jelas ya diterangkan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat ya dengan dengan penglihatan ya, tidak bisa diverifikasi secara empiris, tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Tetapi wa huwa yudrikul absar, tapi Allah bisa melihat kita, atau Allah itu melihat kita tidak bisa melihat Allah. Itu. Jadi nah itu yang dimana ya pokoknya Allah ya yang bisa menilai kita ya. Tuh. Jadi Ahlussunnah ya termasuk ya kita ya boleh menganggap benar, tapi yang lain bukannya tidak benar. Nah itu pada zaman Nabi latul absor itu sudah jelas ya. Tetapi kemudian ada seorang Badui ya, seorang penduduk dari desa yang sangat ya, pedalaman desa yang sangat dalam itu di tengah hutan, itu tanya, di mana Allah ya? Allah ada di atas. Nah, kok Allah ada di atas padahal di Quran itu dijelaskan Allah itu ya tidak bisa dilihat. Nah, itu kan kemudian apakah yang benar itu sahabat yang pintar-pintar itu, kemudian yang Badui itu salah? Nah itu kan tergantung ya pemahaman masing-masing. Karena mungkin Rasul melihat bahwa orang Badui itu ya kalau dijelaskan Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak di mana-mana ya. Tapi wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, tetapi lebih dekat kepada urat nadi. Itu kan bingung loh, tidak di mana-mana, tidak bisa dilihat, tetapi kok lebih dekat dari denyut nadi, lebih dekat di dalam diri kita. Nah itu kan bingung. Oleh karena itu ya Allah di mana ya? Allah di atas. Nah begitu juga dengan kelompok lain itu kan ya mungkin pendapatnya, pemahamannya yang berbeda. Nah selama ini terutama Syiah itu kan biasanya kita anggap sebagai yang sesat ya, karena menuhankan Ali. Mereka tidak menuhankan Ali, mereka tidak menganggap Ali itu paling benar ya. Orang-orang yang menganggap satu sahabat lebih unggul itu ya maklum saja, seperti kita di dalam tradisi Sunni itu kan juga seperti itu. 4 sahabat itu
tidak hanya Ali ya, tetapi 4 sahabat malah lebih banyak. Itu lebih utama daripada sahabat yang lain. Kemudian 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah itu lebih baik daripada sahabat yang lain. Nah, Syiah kan hanya satu. Ali itu ya paling paling apa sahabat yang paling ini ya, yang paling tinggi derajatnya. Bukan tanpa alasan, karena Ali ya menjadi menantu Nabi, keponakan Nabi ya, menjadi yang istilahnya yang ditindas oleh sahabat-sahabat yang lain ya, karena dibunuh, direbut kekuasaannya. Menurut mereka seperti itu. Menurut kita nanti beda lagi. Nah, statementnya kan berbeda-beda karena sejarah itu juga sangat luas, tidak sebagaimana kita pahami saja. Nah, perpecahan-perpecahan ini yang nanti digunakan oleh orang-orang ya, kelompok-kelompok yang punya kepentingan tertentu untuk mengadu domba ya, seperti misalnya di Timur Tengah itu kan Syiah Sunni itu selalu diadu domba karena mereka punya kepentingan masing-masing ya, kepentingan politik, kepentingan sumber daya alam, kepentingan ekonomi, kepentingan pengaruh dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan tidak hanya dengan madhab yang lain ya, dengan agama yang lain pun kita kan ya diperintahkan untuk berbuat baik ya. Jadi untuk berbuat adil ya, untuk tidak berbuat salah kepada mereka, itu perintah yang paling utama, apalagi dengan sesama muslim sendiri. Sehingga ya kalau ada yang ya menghadap-hadapkan, mempertentangkan antara madhab satu dengan madhab yang lain, nah nanti itu yang tidak benar ya, itu menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ya kita harus hati-hati, kita harus ya boleh menganggap diri kita benar, tapi jangan menganggap yang berbeda dengan kita itu salah ya. Apalagi nanti digunakan untuk kepentingan politik, kepentingan adu domba, nah itu yang perlu dikhawatirkan. Demikian untuk kuliah kita Studi Islam dan Tauhid. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.